Penonton di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Ini berita kami. Tausiah Kamtibmas di Masjid Al-Ikhwan Jalan Karya, disampaikan oleh Wakapolres Tanjung Balai. Kompol Haji Jumanto SHMH. Dalam tausiahnya, Kompol Haji Jumanto mengajak jamaah untuk selalu berpedoman pada aturan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, subuh ini kita masih dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan langkah kita dari menuju ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Insya Allah kita menjadi hamba yang takwa. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kita juga menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada Ayahanda Ketua BKM beserta pengurus, Bapak Ketua DMI, Ayahanda Dr. Agus Haidar Dewa. Terima kasih telah membawa kami tetap berjalan berkeliling dari masjid ke masjid. Para orang tuaku, para orang tua guru, ayahanda, bapak ibu, para jemaah rahimahumullah. Terima kasih sekali lagi kami diberikan waktu dan hari ini, pagi ini, alhamdulillah saya masih menerima amanah dari Allah menjabat sebagai Wakapolres Kota Tanjung Balai, hadir bersama dengan Kasat Dimas Dr. Udin. Ini pembawa acara juga merupakan imam kami tiap hari di masjid, di musola Polres. Tiap hari mengajarkan kami untuk belajar sujud, belajar sholat, belajar menghadirkan Allah di hati kami di masjid Polres Kota Tanjung Balai. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, polisi tentu kami akan mengajak, mengimbau sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami selaku pemelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Artinya yang diutamakan adalah bagaimana memelihara, mengamankan, menertibkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini telah memberikan petunjuk dan kita telah meyakini rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Kita umat Muhammad tentunya patuh kepada Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk dari manusia, Al-Quran. Al-Quran merupakan undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undang-undangnya Allah. Penegak hukumnya Allah adalah tuan-tuan guru, para ulama kita dulu, pejuang-pejuang kita dulu. Sampai hari ini guru ngaji BKM adalah polisi-polisinya Allah, menegakkan undang-undang Allah. Kenapa? Kerjanya mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk tertib. Ketika perintah sholat itu adalah sama juga kita mengajak orang manusia ini untuk tertib. Jadi bicara tertib, umat Muhammad sudah tidak kita lakukan. Sholat itu tertib, cara berwudu. Imam hanya menyampaikan luruskan shaf, Allahu Akbar, langsung tertib. Manusia di seluruh dunia tertib ketika kita melaksanakan sholat. Itu patuh pada undang-undang Allah. Kemudian alhamdulillah para ulama kita dulu telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Dari hasil perjuangan mereka lahirlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal
Agustus 1945. Kenapa ulama-ulama kita dulu memproklamirkan kemerdekaan itu harus tanggal 17? Karena ulama kita dulu paham rakyat Indonesia ini 90% adalah umat Muhammad. Sehingga tanggal 17 itu mengingatkan kita kepada 17 rakaat yang harus kita sujud. Kemudian mengingatkan kembali bahwasanya lahirnya undang-undang Allah itu adalah 17 Ramadan. Itu supaya kita ingat. Sadar atau tidak sadar, kita seharusnya bahagia dan bangga, dan tidak ada lagi bicara tertib, karena kita sudah diingatkan ke situ. Sehingga membentuk lagi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kenapa Pancasila juga harus 5? Tidak sabta, 7. Tujuan ulama kita itu adalah bagaimana umat Muhammad ingat akan rukun Islam itu ada 5. 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu. Pancasila itu 5. Supaya kita ingat sholat 5 waktu, ya. Ingat rukun Islam 5. Kalau kita paham dan umat ini semua paham tentang itu, insya Allah undang-undang negara yang dibuat oleh pemerintah, polisi, ya, yang melaksanakan undang-undang negara adalah polisi. Tidak lagi ada pertengkaran sampai ke pengadilan, tidak lagi ada percecokan. Itulah harapan kami Bapak Ibu para jemaah rahimahumullah. Ketika ada urusan-urusan kecil di lingkungan itu, kita selesaikan. Kita bisa praktekkan, bisa buktikan. Ketika di sekitar rumah kita ini, Kepling, lurah, ada persoalan menghadirkan untuk menyelesaikan masalah, tidak akan selesai. Tapi kalau DKM mungkin memonitor bermasalah, dibawa ke masjid ini, disuruh berwudu, yang bertikai tadi coba dulu wudu. Setelah dia berwudu, suruh sholat 2 rakaat, kita tanyakan apa masalah, artinya sujud. Tapi kalau salah satu menyampaikan langsung melapor ke polisi, dia tidak akan tenang, dia pasti akan ribut. Jadi baru 2 hari laporan langsung aku dipanggil. Berapa kau bayar polisi? Begitu lama, loh, aku udah lapor gak ditanggapi. Hebat kali itu, udah kebal hukum nih. Itu yang terjadi di masyarakat, dan itulah yang kita terima. Laporan-laporan pengaduan sampai sekarang ini begitu tinggi. Pak Polisi, aku kemarin buka Google, buka medsos, ada pinjam online sekian, tahu-tahu penipuan. Ya, media sosial itu sangat berbahaya sekarang. Banyak orang-orang yang pengen pinjam duit, mau cepat, lapor, harus cepat ditangani. Bahkan ada yang arisan online. Dia yakin bagaimana bisa bunga 30%, bagaimana bisa meyakinkan arisan itu menguntungkan dalam 20 hari kerja bisa menghasilkan uang yang 100 juta menjadi bunganya, hasilnya, untungnya setiap bulan itu 10 juta. Kali-kali bisnis ekonomi nggak masuk akal, tapi masih ada juga yang mau. Berarti tidak cerdas menggunakan media sosial. Hari ini juga kita bicara sabu, bicara narkotik, sangat banyak. Tapi begitu kita datang, ya kami terima kasih, alhamdulillah ini ada anggota DPR hadir, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya. Kadang-kadang ada informasi-informasi itu kami terus terima, kami tanggapi, kami turunkan tim. Tapi kalau ini semua tidak ada kebersamaan, saling kita menjaga tetangga kita, keluarga kita, informasi itu tidak bisa diungkapkan dalam bentuk nyata. Makanya harapan adalah kita tadi mengajak terutama keluarga kita dulu ya, untuk tertib. Bagaimana cara tertib yang hakiki sesungguhnya?
tertibnya dalam melalui masjid ini kita aja anak-anak kita tadi untuk ingat 17 rakaat, untuk ingat lahirnya Al-Quran, dia akan belajar Al-Quran. Untuk ingat dia 5 tadi, ada 5 perintah Allah dalam Al-Quran. Suatu hari satu malam kita sama-sama mengimbau, terutama keluarga kita, mulailah dari diri kita, dari hal apa yang kecil. Yang kecil apa misalnya, yang jadi persoalan juga di tengah masyarakat. Masalah contoh buang sampah aja, gara-gara sampah saja nanti orang jadi ribut. Di fotonya sampahnya itu loh, tembak buang sampah sembarangan, nampak diupload di media sosial, keberatan dia. Yang malah Pak, saya diupload yang buang, padahal buang sampah bukan tempat dia buang sampah, tapi tidak pada tempatnya. Saya dipermalukan, penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, itulah sekarang tuntutan orang. Itulah yang terjadi sekarang. Dan tiap hari itu ada lapor sama kita. Padahal kalau dengan hati tadi, insya Allah melalui masjid ini, insya Allah kita akan hidup tertib. Umat Muhammad adalah sebagai teladan untuk ketertiban sesungguhnya. Kalau kita ingat kepada undang-undang Allah tadi. Kemudian bicara tentang ketertiban di jalan juga demikian. Yang bisa menentukan hati kita adalah melalui masjid, melalui patuh kepada undang-undang Allah tadi. Karena Al-Quran sudah menceritakan semua peristiwa sejak manusia belum ada sampai nanti manusia akan tiada. Maka beban kita juga seperti itu. Undang-undang negara ini begitu banyak, diserahkan kepada Polri untuk mengurusi, untuk mengawasi. Jadi kalau undang-undang Allah tadi mengatur manusia sebelum ada sampai tiada, kalau polisi pun mengurusi manusia begitu juga, dari manusia dalam kandungan sampai manusia tiada, disuruh mengurusi polisi. Kemarin 2 hari yang lalu ada orang terlihat orang gila, ngamuk-ngamuk di kampung, telepon polisi. Anggota saya bilang, oh orang gila kok saya, dinas sosial katanya. Ya salah kita kalau kita tangani. Anggota saya datang ke sana, udah bawa kelewat dia, mau dibacoknya. Akhirnya kita sergap, alhamdulillah kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ya itulah urusan polisi, konsekuensi polisi. Maka saya bilang sama kawan-kawan, ya sudah, kalau kalian sudah siap jadi polisi, ya siap juga dicaci, dimaki, maksud. Yang penting Anda laksanakan dengan aturan yang ada, amar ma'ruf nahi munkar. Ya kami dari 300 orang personil, tentu ada yang macam-macam. Mungkin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah telah mendengar kok polisi begini, benar. Ya, saya mohon maaf, dan kami juga tidak menutupi. Hari ini anggota kita dari Polres Kota Tanjung Balai 12 orang kita tahan karena menyalahgunakan kewenangan, melanggar undang-undang negara. Dan tahanannya tidak kita kasih di sini, kita antar ke Medan, di Polda sana. Kok begini Pak Wakil? Ya benar. Dia sudah tahu dia salah, dan sanksinya akan lebih berat. Kalau masyarakat diatur 10 tahun, dia minimal 15 tahun, karena ditambah sepertiga hukuman bagi orang penegak hukum yang paham hukum. Jadi harapannya juga kita saling mengingatkan. Bukan berarti mengingatkan paling yang sempurna, belum tentu. Ya, jadi inilah Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Yuk kita sama-sama bagaimana menertibkan itu. Kita ajaklah melalui masjid ini. Kita ajaklah tetangga kita ke masjid. Kita ajaklah tetangga kita belajar mengaji, khususnya keluarga dan anak istri kita. Insya Allah Kota Tanjung Balai ini akan tercipta suatu ketertiban, dan saya akan mendengar lagi nanti suatu saat bahwasanya Kota Tanjung Balai adalah gudangnya para ulama. Yang kita dengar seperti itu. Yuk kita kembalikan itu. Bagaimana kondusif Kota Tanjung Balai ini benar-benar seperti apa yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mungkin ini yang saya sampaikan Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen,
dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.